Ya, Hatter ya. Oke teman-teman, Oke, sudah direkam, jadi kita siap. waktunya serius ya. Welcome to day 1 teman-teman online seminar bersama Mas Arya ya. Hari ini saya menemani Mas Arya untuk membahas materi kita selama 5 hari ke depan. Saya akan share screen, please confirm kalau teman-teman nanti bisa lihat monitor saya dengan jelas ya. Kelihatan monitor saya teman-teman? Bisa, katanya Kelihatan Mas. ya? Sip, kelihatan Oh, Mas. Di aku udah kelihatan jelas. sudah. Oke. So, Belum di teman-teman, slideshow. Oke. malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun sistem trading yang terukur dan disiplin untuk profit konsisten tanpa overthinking setiap entry. Nah, kita akan mulai dengan warning dulu, teman-teman. Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang ini bikin apa ya? Kalau nggak tak bahas di D1, nanti ketika masuk D2, D3, D4, nanti saya perlu address ini berulang-ulang. Jadi saya akan sampaikan di depan karena ini penting banget. Jadi kita awali dengan mindset, nanti kita akhiri dengan mindset. Jadi gini teman-teman, apa yang akan saya sampaikan di seminar ini bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang telah teman-teman pelajari selama ini. Jadi ini pertama. Ya, jadi nanti teman-teman ketika teman-teman dapetin materi, teman-teman mungkin dapetin hal baru yang mungkin beda dengan yang teman-teman tahu selama ini. Ya, jadi pesan saya ke teman-teman satu, jangan pernah percaya siapapun di industri ini, ya. Jangan percaya sama Mas Fadli, jangan percaya sama Arya, jangan percaya sama saya, dan jangan percaya sama mentor-mentor di luar sana. Kenapa, teman-teman? Teman-teman perlu bisa verifikasi sebuah sistem trading itu bukan dari orangnya, ya. Kata guru saya dulu, lihatlah orang dari apa yang dia sampaikan, bukan siapa yang menyampaikan, ya. Saya lupa, ada kayaknya hadis itu ya. Ungzur makola wala tangzur mangkola, katanya. Jadi Yes. lihatlah apa yang disampaikan bukan siapa yang menyampaikan. Jadi teman-teman perlu verifikasi dengan 3 hal. Jadi ketika nanti misalnya saya bahas sebuah teknik dan teknik ini berbeda dengan yang teman-teman pelajari di luar sana, teman-teman perlu tanyakan dulu. Pertanyaan pertama adalah apakah ini masuk akal atau tidak. Itu filter pertama, teman-teman. Karena kita manusia, kita diberikan akal oleh Tuhan. Jadi step pertama nanti ketika misalnya saya ngajar sesuatu, kok beda dengan yang saya baca di buku atau beda dengan saya pelajari di luar sana, teman-teman cek dulu. Apakah yang diajarkan ini masuk akal apa tidak? Kalau tidak masuk akal, lupakan aja teman-teman. Kalau apa yang saya ajarkan, Mas Arya ajarkan selama 5 hari ke depan tidak masuk akal, teman-teman silahkan lupakan. Nah, begitu juga kalau nanti teman-teman pulang dari sini atau selesai dari seminar ini, teman-teman nanti nonton TikTok, nonton Instagram, ya Reels, YouTube, terus teman-teman dapat teknik aneh-aneh, teman-teman tanya dulu, ini masuk akal nggak tekniknya? Kalau masuk akal, silahkan lanjut ke filter nomor 2. Filter nomor 2 adalah apakah teknik yang diajarkan sesuai dengan cara kita menghasilkan uang di dunia nyata, yaitu beli di harga murah, jual di harga mahal, teman-teman. Kenapa ini penting banget, teman-teman? Ada banyak jurus trading di dunia ini. Nanti ada yang aneh-aneh ya, ada yang mungkin macam-macam ya. Mungkin misalnya setiap Selasa Kliwon kita akan sell gold misalnya. Kalau Jumat Legi kita buy misalnya. Nah, misalnya ada teknik kayak gitu. Nah, bisa jadi bagi sebagian orang nggak masuk akal. Kalau nggak masuk akal berarti nggak usah dipusingin. Tapi kalau buat teman-teman masuk akal, karena beda orang beda ya. Bahkan dulu ada salah satu manikim yang terkenal yang bilang tidak masuk akal tapi masuk rekening. Jadi jadi teman-teman filter dengan cara kedua, apakah teknik ini sama dengan cara kita menghasilkan uang di dunia nyata? Di dunia nyata, teman-teman, satu-satunya cara profit dari trading atau jual beli adalah beli di harga murah, jual di harga mahal. Ketika teman-teman nanti belajar teknik dari saya ataupun dari siapapun, teman-teman cek apakah dia ngajarin kita beli di harga murah, jual di harga mahal. Kalau dia nggak ngajarin beli di harga murah, jual di harga mahal, kemungkinan besar tidak profitable, ya. Dan yang terakhir filternya adalah apakah teknik ini terbukti menghasilkan buy data, baik dari backtest maupun dari forward test. Jadi teman-teman perlu cek berdasarkan data. Oke. Jadi nggak penting teman-teman ya siapa yang ngomong, nggak penting yang ngomong punya duit berapa, yang ngomong punya mobil apa, tapi teman-teman perlu tahu apakah teknik yang diajarkan itu terbukti profitable by data. Ya. Bentar, saya akan nyari satu data yang pengen saya share ke teman-teman semua. Jadi ketika nanti teman-teman, ketika teman-teman nanti suatu saat nanti selesai dari seminar ini, terus teman-teman belajar trading, terus ketemu, pasti ketemu lah, ketemu mentor, ketemu teknik trading, ketemu orang, ketemu komunitas yang ngajarin teknik tradingnya aneh-aneh. Ya teman-teman filter pakai 3 hal ini. Yang pertama, apakah masuk akal tekniknya? Yang kedua, apakah dia ngajarin beli di harga murah, jual di harga mahal? Dan yang terakhir, apakah ketika kita tes terbukti making money? Kalau tiga-tiganya oke, teman-teman, siapapun yang ngomong sistemnya boleh dipakai. Misalnya yang ngomong yang ngomong masih naik bit karbu gitu. Lah, kalau walaupun dia naik bit karbu,
Kalau yang disampaikan masuk akal, kalau dia mengajarkan beli di harga murah, jual di harga mahal, dan teknik yang diajarkan terbukti profitable, sah-sah aja. Walaupun yang ngajarkan punya McLaren, kalau yang diajarkan nggak masuk akal, kalau dia nggak ngajarin beli di harga murah, jual di harga mahal, dan ketika dites tidak profitable, nggak usah dipusingin. Jadi fokuslah sama sistemnya, bukan sama orangnya. Jadi mindset teman-teman belajar adalah fokus dengan sistemnya, bukan siapa yang ngajar. Kalau dites profit, teman-teman silahkan pakai. Kalau dites tidak profit, silahkan ditinggalkan. Selesai. Karena gini teman-teman, dari sudah lama ya, kita cukup lama di industri ini teman-teman. Teman-teman perlu tahu ya, di industri ini ada banyak orang yang punya platform, bisa ngomong, dan belum tentu bisa trading. Belakangan juga ada salah satu influencer cukup terkenal, dia bilang, saya trading, awalnya saya profit, kayaknya dikasih sama bandarnya, habis itu saya digangguin, terus saya MC gitu. Terus dia bilang trading ini dimanipulasi gitu. Nah, iya kan, cuman karena dia terkenal, punya platform, ya orang jadi menganggap itu sebuah kebenaran. Padahal kan belum tentu benar, teman-teman. Belum tentu benar. Jadi, fakta dia MC, ya berarti dia nggak bisa trading kan gitu. Kalau dia MC berarti dia nggak ngerti money management. Kalau dia MC dia nggak ngerti risk reward. Ya kalau dia trading sampai MC tidak digangguin pun pasti MC teman-teman. Nah cuman kan paling enak nyalain broker kan gitu. Betul teman-teman. Kalau ada orang deposit 100 juta, sebulan jadi 400 juta, bulan depan MC, terus ngomong brokernya ngawur, brokernya curang, bisa dimanipulasi. Percaya sama saya, teman-teman, dia trading tanpa dimanipulasi broker, dengan broker paling jujur di dunia, kalau lot manajemennya kayak gitu tetap MC. Nah, problemnya karena dia terkenal, punya platform, dia bisa ngomong apa aja dan orang percaya. Tuh kan bener kata saya dimanipulasi gitu. Nah, makanya saya selalu bilang sama teman-teman, fokus sama sistemnya bukan siapa yang ngajar. Kedua, ya tadi, di dunia ini teman-teman, di dunia sosial media ini orang selalu lihat dari siapa yang ngomong apa, siapa yang ngomong tuh dari lihat dari mobilnya. Dari dulu cukup terkenal teman-teman. Setiap kali kita ngasih nasihat ditanya McLaren lu warna apa bos gitu. Setiap kita ngasih sesuatu yang benar orang nanya McLaren lu warna apa bos ya. Jadi supaya cuman untuk didengerin, makanya sekarang kalau ditanya McLaren lu warna apa bos, saya beli McLaren supaya Anda mau dengerin saya. Tapi saya sampaikan di depan Anda nggak akan beli McLaren gara-gara trading forex ya. Nggak bakal dapat kecuali modal Anda McLaren ya. Jadi bisa nggak trading dapat McLaren? Bisa kalau modalnya McLaren ya. Kalau modal Anda ratusan dolar, Anda tidak akan kebeli McLaren dalam waktu dekat ya. Jadi saya sampaikan di depan aja, Mas. Jadi saya tidak dalam posisi mengiming-imingi Anda kalau Anda trading bisa kayak saya. Kemungkinan kemungkinan Anda jadi sampai di titik saya itu sangat kecil, teman-teman, karena sebagian besar orang malas, sebagian besar orang tidak melakukan apapun, sebagian besar orang tidak mau bertanggung jawab atas dirinya sendiri, jadi hasilnya tidak akan pernah sama. Oke. Dan by the way, saya sampai di titik saya hari ini tidak pure dari trading, maksudnya dari trading duit sendiri, teman-teman. Saya udah trading dari tahun 2011, saya udah trading 15 tahun. Dan selama 15 tahun trading ini, saya dapat investor, saya ngelola dana orang. Kalau saya cuma compounding duit saya sendiri, teman-teman, hari ini saya tidak akan sampai di titik ini. Ya, hidupnya berubah sangat baik, teman-teman, tapi nggak akan sampai di titik saya hari ini. Artinya, kalau teman-teman malam ini belajar trading, hari ini tanggal 22 Juni 2026 Anda belajar trading dengan benar, dan Anda modalnya ratusan dolar kayak saya dulu, teman-teman, saya mulai dengan deposit 2,5 juta di tahun 2011-2012. Kalau Anda trading dengan benar selama 15 tahun, Anda belum akan di titik saya hari ini. Saya sampai di titik ini karena saya punya bisnis lain, saya sampai di titik hari ini karena saya waktu itu dapat investor yang nilainya sangat-sangat besar, saya dapat sharing profit. Kalau saya nggak dapat investor yang sangat-sangat besar dan dapat sharing profit, saya tidak akan sampai di titik hari ini. Tapi kalau teman-teman mempraktekkan 5 hari ini dengan benar, 15 tahun dari hari ini, saya pastikan hidup teman-teman akan jauh lebih baik, tapi belum punya McLaren atau Lamborghini Aventador ataupun Ferrari ya, belum ya. Jadi jangan bilang no risk no Ferrari ya. Kalau Anda ngawur, jangankan Ferrari ya, sandal jepit bisa dijual nanti ya. Oke. Jadi idealnya teman-teman, idealnya kita semua itu belajar dari Zinedine Zidane ya. Jadi ada 3 jenis pelatih di dunia ini teman-teman. Yang pertama adalah Zinedine Zidane ya. Zinedine Zidane ini salah satu pemain terbaik di dunia. Ketika dia ngelatih Real Madrid sukses ya, menang Liga Champion.
Jadi idealnya kita belajar dari Zidane ya. Dia pemain terbaik dan dia ngelatihnya bisa sukses. Tapi ada tipe Maradona. Maradona itu siapa? Salah satu pemain terbaik di dunia. Dia Wamen Cavalry ya. Dia ditaruh di satu tim. Timnya bisa juara Liga Champion sendirian yang gendong satu tim. Tapi ketika ngelatihnya nggak sukses. Terus ada Jose Mourinho. Jose Mourinho bahkan bukan pemain bola. Tapi ketika ngelatih, salah satu pelatih dengan apa ya, dengan catatan kesuksesan paling fenomenal di muka bumi ini ada Jose Mourinho sampai Pep Guardiola. Sekarang pertanyaan teman-teman, saya tanya sama teman-teman serius nih. Kalau teman-teman mau dilatih, teman-teman mendingan mana? Dilatih Maradona atau dilatih Jose Mourinho? Maradona atau Mourinho? Jose Mourinho. Tapi Mourinho bukan pemain bola. Maradona ngelatihnya belum sukses ya. Melatihnya tidak sukses, tapi dia sukses. Mourinho bukan pemain bola yang sukses, tapi ketika ngelatih sukses. Teman-teman mendingan pelatihnya yang sukses atau mendingan Anda yang sukses? Coba saya tanya. Masih ada yang milih Maradona ya. Saya ulangi ceritanya ya. Maradona ini dia pemain sukses, pemain hebat, tapi karir pelatih tidak sukses. Jose Mourinho bukan pemain, tapi waktu ngelatih sukses. Buat Anda, teman-teman, masih penting Mourinho daripada Zidane, daripada Maradona. Tapi idealnya kalau bisa kita dilatih sama pemain hebat dan sukses ketika melatih. Tapi menurut saya, pelatih yang sukses adalah yang muridnya sukses. Jadi kalau pelatihnya yang sukses nggak penting ya. Pelatih yang sukses adalah yang muridnya sukses. Oke? So, sekarang kita masuk ke materi, teman-teman. 5 hari ini kita akan belajar yang pertama, sebuah sistem trading yang jelas dan baku. Teman-teman nggak akan kira-kira lagi, nggak akan pakai feeling lagi, nggak akan ikut-ikutan orang lagi. Teman-teman tahu persis setelah 5 hari ini, teman-teman tahu kapan buy, kapan sell, kapan libur, buy-nya di mana, cut loss-nya di mana, TP-nya di mana, dengan rule yang jelas ya. 5 hari ini kita akan bahas semuanya dari A sampai Z. Mungkin sehari kita akan bertemu 3 jam lebih, teman-teman. Tapi ya enjoy selama 5 hari ini ya. Teman-teman akan dapetin semua sistemnya dengan jelas. Teman-teman tahu kapan harus entry, kapan harus keluar, dan kapan harus libur. Teman-teman akan tahu cara mempunyai risk control yang terukur. Teman-teman bisa ngatur money management dengan benar ya. Jadi trading sama dengan bisnis, teman-teman. Jadi trading itu adalah bisnis, teman-teman perlu dilakukan secara sistematis. Dan seperti semua bisnis, trading memiliki resiko. Jadi teman-teman, trading ini bukan pekerjaan cepat kaya. Teman-teman nggak akan kaya cepat. In fact, selama 3-6 bulan pertama, kemungkinan besar Anda tidak akan making money ya. Selama 3-6 bulan ke depan, teman-teman tidak akan making money ya. Teman-teman perlu belajar meningkatkan earning power teman-teman semua. Dan ada banyak jurus teman-teman untuk making money di trading. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nanti, saya tidak menyarankan trading for living ya. Mungkin saya salah satu dari sedikit trading coach yang bilang sebaiknya Anda tidak trading for living ya. Semua selama ini di mana-mana di luar sana diajarin teman-teman harus trading for living. Saran saya tidak ya. Teman-teman tugasnya belajar aja selama 5 hari ke depan dan selama 3 bulan sampai 1 tahun pertama. Karena kemungkinan besar Anda tidak akan profit banyak ya. Bisa jadi Anda profit di tahun pertama, tapi kalaupun profit tidak akan banyak, jadi Anda tidak akan berubah hidupnya dalam 1 tahun trading ya. Kalaupun ada mentor di sana yang bilang 1 tahun 2 tahun trading hidupnya berubah, bisa beli Ferrari, beli McLaren, beli Lambo. Ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama dia bohong, kemungkinan kedua memang modalnya adalah Lambo ya. Oke. Jadi teman-teman silahkan nanti kalau udah bisa trading, udah punya skillnya, teman-teman bisa jadi analis, bisa buka forex copy, bisa ikut perform sebagai leverage ya. Sehingga teman-teman bisa top up depositnya, lama-lama depositnya gede, baru teman-teman baru bisa punya skillnya bisa dicapai, dan teman-teman skillnya bisa dipakai untuk bayar tagihan ya. Istilahnya skill pay the bill. Sekali lagi teman-teman, waktu terbaik untuk belajar trading adalah 20 tahun yang lalu ya. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Tapi percaya sama saya, teman-teman, kalau teman-teman belajar trading hari ini, jangan mimpi kaya, jangan mimpi punya duit banyak, jangan mimpi freedom dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Kemungkinan 3-6 bulan pertama Anda tidak akan making money. Saya ulangi sekali lagi, kemungkinan besar Anda tidak akan making money. Kalaupun Anda making money di 3-6 bulan pertama, kemungkinan itu beginner's luck ya. Hoki aja. Dan hoki itu bukan skill, teman-teman. Hoki itu bukan sebuah strategi. Tapi kalau teman-teman latihan dengan benar,
dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun, teman-teman akan punya trading skill, teman-teman akan mulai ngeblend skillnya, mulai menyatu dengan tekniknya, baru dari situ teman-teman bisa mulai profit konsisten. Nah, begitu teman-teman mulai profit konsisten, saya yakin modalnya belum besar ya. Kalau modalnya belum besar juga profitnya nggak akan berasa. Jadi saran saya teman-teman punya pekerjaan lain yang menghasilkan uang, uangnya dipakai buat nambahin deposit. Sampai kapan? Sampai jumlah profit dari tradingnya cukup untuk memenuhi gaya hidup teman-teman semua. Dan itu butuh waktu yang panjang, teman-teman. Butuh waktu yang panjang, tidak instan, tapi sangat-sangat worth it. Saya, teman-teman, hidup saya berubah gara-gara trading. Teman-teman, hidup saya berubah bumi dan langit dari trading. Dan hari ini saya ingin nge-share skill itu ke teman-teman semua. Tapi sekali lagi, saya tidak beli mobil impian saya itu setelah 8 tahun trading, teman-teman. Dan itu pun karena saya punya bisnis lain, teman-teman. Itu pun karena saya punya bisnis lain di luar trading. Karena saya punya income, income-nya buat nambahin deposit, punya income, nambahin deposit, sampai akhirnya profitnya cukup untuk gaya hidup, ya. Jadi, selama 5 hari ke depan, teman-teman, kita akan mulai membangun skill, ya. Kita tidak mau melakukan sesuatu yang instan. Jadi kalau teman-teman mau pengen cepat kaya, mau full margin, mau profit ratusan persen dalam 1 hari, 1 minggu, teman-teman, Anda berada di ruangan yang salah ya, silahkan leave Zoom-nya, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau meletakkan, mau put time and effort, teman-teman mau latihan yang banyak, teman-teman mau bareng-bareng sama kita bangun skill, teman-teman berada di ruangan yang tepat ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Siap, teman-teman? Semangat, Mas. Siap. Gas, gas. Oke, goals kita adalah profit konsisten ya. Kita pengen profit konsisten, teman-teman. Gimana caranya supaya profit konsisten? Cuman satu. Untuk profit konsisten, kita perlu tindakan yang konsisten, action yang konsisten. Supaya actionnya konsisten, kita harus punya rule trading yang baku atau mechanical. Dari rule tradingnya harus hitam putih ya. Jadi, tugas kita selama 5 hari ke depan, kita akan membangun trading plan yang baku supaya Anda tidak kira-kira lagi. Supaya cara entry-nya konsisten. Kalau cara entry-nya konsisten, Anda baru bisa berharap hasilnya konsisten. Kalau Anda entry-nya kira-kira, Anda entry-nya ikut-ikutan teman, ngikutin sinyal dari mentor tanpa tahu caranya, bisa dipastikan tindakannya random. Kalau tindakannya random, hasilnya tidak mungkin konsisten. So, selama 5 hari ke depan, teman-teman, kita akan membangun sebuah trading plan. Nah, pertanyaannya, Mas, trading plan itu apa? Supaya sederhana, teman-teman, untuk membangun trading plan, kita hanya butuh menjawab 2 pertanyaan ini. Oke, 2 pertanyaan ini. Suaranya kecil banget. Yang lain harusnya suaranya gede ya? Sangat aman, Mas. Aman ya? Good and clear. Digedein volumenya, Mbak atau Mas? Volumenya digedein di handphone atau di laptopnya ya. Teman-teman, kita hanya perlu menjawab 2 pertanyaan kunci ya. 2 pertanyaan kunci itu yang pertama adalah apakah hari ini sebaiknya saya buy, sell atau libur? Ya, nanti akan dijelaskan sama Mas Arya. Pertanyaan kedua adalah kalau saya sudah tahu mau buy atau sell, di harga berapa saya entry, di mana saya akan keluar dalam kondisi profit maupun loss. Jadi cuma 2 ini ya. Selama 5 hari ke depan kita akan nanya, oke, misalnya kita buka chart nih, misalnya saya buka chart, ya nggak usah dijawab teman-teman, saya cuma kasih contoh. Misalnya saya buka gold di time frame 15 menit misalnya. Maka hal pertama yang saya jawab adalah gold ini saya sebaiknya buy atau sell atau jangan trading ya. Saya sebaiknya buy, oke, atau sell atau jangan trading. Ini hal pertama. Kalau saya udah tahu, oke, kalau saya mau buy, berarti pertanyaan kedua adalah buy di mana, cut loss di mana, dan TP di mana. Kalau misalnya buy, kalau sell sama, sell di mana, kalau di mana, TP di mana. Ini yang kita perlu jawab secara detail ya. Oke. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Di luar sana, orang buy atau sell itu dengan perasaan. Ada yang kayaknya buy nih, kayaknya sell nih, ada? Dan yang terjadi adalah ketika profit, mereka bingung, ditahan atau di close ya. Misalnya saya buy gold nih, misalnya tadi saya buy di sini. Anggap saya buy di sini. Saya buy di sini nih. Tadi saya buy gold di sini nih. Saya buy di mana? Di bawah sini deh. Saya buy di sini. Saya di sini. Saya buy di sini. Saya buy di sini. Di garis ini ya. Sekarang lagi floating profit.
Nah, banyak orang ketika buy dan floating profit kayak gini dia bingung nih. Ini di close, ditahan, atau gimana? Karena mereka nggak punya plan yang jelas. Jadi ini mau diapain? Di buy, ditahan, di close, atau apa? Lagi profit nih. Mereka bingung. Kalau ditahan takut turun minus, kalau di close, kalau dia terbang gimana kan gitu. Coba, banyak orang itu mereka tidak punya trading plan yang jelas, teman-teman. Jadi mereka nih misalnya buy di sini, dia pasang buy di sini di atas ini, harga naik nih buy. Begitu buy, harga floating profit kayak gini dia bingung ini ditutup atau enggak ya. Aduh, balik lagi nih. Aduh, naik lagi. Aduh, turun lagi. Ini ditutup enggak ya? Kalau ditutup nanti takut dia naik, enggak ditutup takut dia jadi minus, jadi bingung ya. Jadi bingung. SL plus berapa pips nggak tahu aturannya ya. Banyak orang nggak tahu harus ngapain ketika transaksinya berjalan ya. Jadi floating minus apa lagi? Ketika dia buy harga turun bingung juga. Ditahan takut makin dalam, di close takut balik arah. Jadi bingung ya, di averaging, di marti sampai margin call atau diapain. Bingung juga. Misalnya nih, ada di antara teman-teman yang misalnya sell. Sell di sini nih. Wah, ini harganya atas menurut saya gitu ya. Terus teman-teman pengen sell di sini. Sellnya kepanggil terus floating minus. Ketika floating minus kayak gini, banyak orang bingung nih. Dia sell di sini, harga naik. Floating minus bingung. Ditahan takut tambah naik, minusnya tambah dalam. Di close takut balik arah. Nggak di close juga bingung ya. Jadi banyak orang di luar sana, teman-teman, profit bingung, loss juga bingung. Nah, kenapa? Karena nggak punya trading plan yang jelas. Nah, jadi kita, teman-teman, perlu punya trading plan yang jelas. Nah, banyak trader ya, karena takut loss, akhirnya stop lossnya dijauhin ya. Profitnya dideketin, biru dikit close, loss ditahan. Ada yang kayak gitu? Stop lossnya jauh, tapi begitu stop lossnya dekat, dijauhin lagi, begitu dekat dijauhin lagi. Ada saya. Penyakit umum itu, Mas. Pasang stop loss, Mas. Tapi begitu apa? Mendekat dijauhin, mendekat dijauhin, Iya. mendekat dijauhin ya. Takut Kayak kena ada medan magnet, Mas. Positif ketemu kayak positif gitu. ya saling menolak dia. Atau ada yang pasang stop loss tapi belum nyampe stop loss sudah MC, Mas. Iya. Ada nggak yang kayak gitu, coba? Ada nggak yang pasang stop loss, SL-nya belum kena udah MC? Stop loss untuk Saya mengurangi rugi. Tapi sebelum kena stop loss udah MC itu gimana? kegedean lotnya. Iya. Saya, Pak. Oke. Jadi teman-teman, penting ya teman-teman, kita pasti loss ya. Anda pasti loss ya. Anda pasti loss. Jadi kalau takut loss jangan jadi trader ya. Kita pasti loss ya. Kita pasti loss. Jadi teman-teman kalau takut loss jangan jadi trader ya. Sama kayak kalau Anda takut darah jangan jadi dokter, kalau takut ketinggian jangan jadi pilot ya. Nah, trading ini teman-teman perhatikan baik-baik. Saya mulai sudah masuk materi dari tadi ya. Trading itu cuma ada 4 kemungkinan ya. Yang pertama adalah loss besar, yang kedua adalah loss kecil, yang ketiga adalah profit kecil. Salah. Profit kecil, dan yang keempat adalah profit besar. Jadi trading itu kemungkinannya cuma 4 ya. Kalau nggak loss besar, ya loss kecil. Kalau nggak loss kecil, profit kecil. Kalau nggak profit kecil, dia profit besar. Nah, tugas kita teman-teman, 4 ini kemungkinannya cuma ada 4, nggak ada yang lagi ya. Kemungkinannya cuma 4. Kalau nggak loss besar, loss kecil. Kalau nggak profit kecil, profit besar. Sama balik modal, tapi balik modal kita nggak usah masukin. Nah, tugas kita sebagai trader adalah menghilangkan yang pertama. Nah, kita perlu coret yang pertama. Kita perlu hilangkan nomor 1. Jadi kita perlu menghilangkan loss besar. Jangan sampai loss besar. Nah, kalau nomor 1 sudah bisa dihilangkan, maka kita perlu bisa menerima 3 yang lain. Jadi kalau yang penting nggak loss besar, teman-teman, Anda perlu oke dengan loss kecil, profit kecil, atau profit besar ya. Jadi kalau Anda udah
Oke Mas, saya nggak akan loss besar. Oke, saya nggak mau loss besar. Loss besar kita hilangkan. Gimana caranya menghilangkan loss besar? Gampang ya. Gimana cara menghilangkan loss besar ya? Pakai stop loss, cut loss. Oke, pakai SL atau cut loss, atur lotnya. Nah, kalau Anda tidak loss besar, Anda akan oke dengan loss kecil, profit kecil, atau profit besar. Jadi, loss pasti terjadi, profit pasti terjadi. Ya, teman-teman, kita akan melakukan semuanya berdasarkan data supaya Anda lebih pede. Nggak boleh kira-kira, nggak boleh reaktif, bikin aturan on the spot tanpa data. Jadi nggak boleh karena panik, karena takut atau serakah teman-teman bikin aturan on the spot. Ya, jadi dilarang reaktif. Jadi kita harus melakukan semuanya by data. Ya, dan tenang aja teman-teman. Ilmu yang kita pelajari teman-teman itu sudah terbukti by data profit konsisten ya. Jadi tugas teman-teman tinggal bagaimana teman-teman bisa ngeblend sama sistem tradingnya. Jadi selama 5 hari kita akan bahas nih ECT ya, ECT ya. Kita akan bahas cut loss, di mana keluar kalau loss. Kita akan bahas entry dan kita akan bahas target sebelum masuk ke market. Ini CET, kenapa ECT? Iya itu dia. Aku yang bingung sih kenapa kayak gitu dia. Padahal yang bikin Arya tuh memang nuakal Iya. dia. Jadi kita perlu chat ya sebelum masuk ke market. Jadi sebelum masuk ke market Anda harus tentukan cut loss-nya di mana sebelum masuk, entry-nya di mana sebelum masuk, TP-nya di mana sebelum masuk. Jangan sudah entry begitu loss baru dipikir. Ada yang kayak gitu? Sudah buy begitu loss baru dipikir. Atau buy begitu profit baru dipikir. Gak boleh. Sebelum masuk Anda harus udah tahu cut loss di mana, TP di mana, ya. Kita pengen sebelum masuk kita punya kemungkinan benar lebih tinggi daripada kemungkinan salah. Kita pengen kalau salah loss-nya kecil. Dan kita pengen kalau benar profitnya lebih besar daripada loss-nya. Jadi teman-teman, sebelum trading kita harus punya 3 kondisi ini. Kita harus tahu persis cut loss-nya di mana, entry-nya di mana, dan TP-nya di mana sebelum masuk ke market. Dan CET ini harus punya 3 kondisi itu. Kondisi yang pertama adalah kita pengen entry kita punya kemungkinan benar lebih tinggi daripada kemungkinan salah. Kalau salah kita mau loss-nya kecil, kalau benar kita mau profitnya lebih besar daripada loss-nya. Nah, kalau teman-teman hanya melakukan 3 hal ini, hanya masuk kalau punya kemungkinan benar lebih tinggi daripada kemungkinan salah, kalau salah dipastikan loss-nya kecil, dan kalau benar profitnya lebih besar daripada loss-nya, dalam jangka panjang Anda akan making money. Oke, jadi kita hanya masuk di 3 kondisi ini, teman-teman. Ini contohnya nanti, teman-teman. Ini contoh setup yang kita pakai, teman-teman. Kita punya entry di sini. Ini nanti teman-teman akan belajar ya, cara bikin entry-nya ya. Kita tahu kita akan buy di sini. Kita punya TP lebih besar daripada resikonya. Resiko kita adalah orange ya. Kita punya resiko orange, TP hijau. Rewardnya hijau. Jadi kita perlu nyari area entry di mana kemungkinan mantulnya lebih tinggi. Kalau loss-lossnya dikit, kalau profitnya lebih banyak daripada loss-nya. Nah teman-teman, Mas Arya itu punya grup namanya, apa namanya Mas Arya? Portal. Kampus Trader Elite ya, di portal Elit. ya. Betul. Di portal itu Mas Arya nge-share setup-setup kayak gini tiap hari. Misalnya kita buka aja ya yang lagi live. Kita buka yang lagi live. Apa yang lagi live Mas Arya? Ada gold Mas, udah TP1 Mas. Gold. Oke, kita lihat ya. Lagi sudah TP1 dia. Di history atau lagi jalan di sini? Masih jalan. Nah itu Mas. Ini ya, ini contoh 3 hari yang lalu Mas Arya kasih trading plan ya. XAU USD sell H1 19 Juni 2024 ya, ini areanya ya, ini area yang Mas Arya bikin. Waktu dia bikin kondisinya kayak gini ya. Kita akan sell di sini 4201,40, kita akan cut loss di 4219,54. TP-nya silahkan pilih ya. TP nanti teman-teman akan belajar selama 5 hari ke depan gimana cara milih TP-nya. Sekarang kita coba lihat kejadiannya. Kita lihat kondisi marketnya. Itu adalah gold di time frame H1 ya, gold di H1 teman-teman. Ini adalah gold H1. Sekarang kondisi sekarang ini chart live. Kita lihat Mas Arya dia akan sell di 4201,40 which is itu di sini ya. Ini 4201,40 ya. Ini areanya. Betul ya Mas? Yes, Ini betul, adalah yang ini, Mas. sell-nya. Sell limit waktu itu sell limit masih ya. Sell di sini. Dia punya batasan cut loss. Kalau harga close di atas 4219,54 kita akan lakukan cut loss ya. Cut loss-nya di sini ya. Ini batasan cut loss-nya. Oke. Jadi kalau harga close sekali lagi
kalau harga close di atas ini kita cut loss. Ini nggak close ya. Nanti kita akan bahas cut loss di D5, D3 kayaknya. Pokoknya akan dibahas semua. Nah, dia punya TP. TP-nya, TP pertama di, saya ambil angkanya aja, 4183,26. 4183,26. Boom. TP di sini. Ya, teman-teman, kita lihat waktu Mas Arya nge-share, harga masih di sini ya, candlenya. Waktu beliau share, posisinya masih di sini harganya. Jadi dia bilang, oke, menurut teknik yang kita pakai, kita akan sell di sini ya. Saya akan kasih warna orange. Kotak orange ini adalah area sell. Beliau akan sell di sini. Close, kalau harga close di atas garis merah ini kita cut loss. TP-nya banyak ya. Kita punya beberapa TP. Mas Arya masih punya hold beberapa posisi. 4165,12 kita ambil 2 aja TP-nya. Oke, ada 2 TP di sini. Kita lihat harga bergerak, teman-teman. Harga bergerak masuk ke areanya, sell-nya kepanggil di sini, sell yang kepanggil. Harga sempat naik tapi tidak close di atas garis ya. Harga sempat Ya. naik dan close di bawah, jadi kita nggak cut loss. Dan akhirnya hit TP di sini ya. Nah sekarang teman-teman harga sempat koreksi masuk lagi ke area. Kita nggak ngapa-ngapain karena kita sudah hit TP1. Kita masih punya beberapa running transaksi di TP2 biasanya. Nah kita tunggu aja ya. Kita biarkan harga hit SL atau TP atau cut loss ya. Nah ini contohnya. Dan Anyway, teman-teman, yang Euro CAD juga udah TP1 Mas. Udah running ternyata. ini Euro CAD Baru tadi pagi itu. 10 jam yang lalu nih Mas Arya nge-share juga. Tanggal 22 Juni 2026 jam 9.41 beliau nge-share Euro CAD buy ya. Ini entry price-nya, ini lebar area 11,4 pip, ini angka cut loss-nya, TP-nya juga dia share secara transparan, teman-teman. Ini adalah setup-nya sebelum kejadian, ya, sebelum kejadian Euro CAD di sini. Oke, ini before-nya. Kita akan lihat sekarang kondisinya Euro CAD. Oke, teman-teman perlu lihat. Kita lihat dia entry di sini 1,62107. Yang ini berarti ya. Agak bawah Mas. Yang rally base rally yang bawah. Nah, itu dia. Ya, 1,62107. Udah TP1 apa? Sudah di time frame kecil coba Mas. Itu 1,61993. Oke, saya lihat nanti. di Cut loss-nya di situ. di MetaTrader Jadi aku ini udah areanya Mas Arya, teman-teman. Ini area ini ya. Kita lihat. Ini sebelum dia share, ini adalah areanya. Saya kasih warna hijau karena buy biar nggak bingung. Dia mau buy di sini, cut loss di sini. TP-nya kita lihat saya kasih ambil 2 TP. 162221. Ini TP-nya. 1,62221 ya di situ. Nah, kalau teman-teman lihat, saya akan turunkan time frame-nya supaya teman-teman bisa lihat ya di 10 menit mungkin. Nah, teman-teman lihat tadi ini udah TP ya. Ini before-nya, harga masuk tadi di sini, buy-nya kepanggil dan sekarang sudah hit TP1 di sini 1/1. Jadi bekerja dengan baik. Kalau saya mau pakai SL gimana? Boleh, nanti diajarin cara SL-nya. Jadi kita ajarin semua. Kalau mau pakai SL di mana, mau pakai cut loss di mana, kita share semuanya secara transparan. Ya, semuanya kita akan share secara transparan. Caranya kita share selama 5 hari ke depan dan tentu aja gratis, teman-teman. Silahkan ikutin semuanya selama 5 hari ke depan. Kalau teman-teman butuh rekamannya, teman-teman bisa upgrade ke VIP. Nanti kita kasih sangat banyak bonus di VIP selain rekaman, ya. Oke. Dan teman-teman, ini ada sangat banyak ya trading plan yang Mas Arya share ya. Setiap hari beliau share. Ada sangat banyak di sini datanya. Teman-teman bisa scroll ke bawah sampai pegel ya. Dan semuanya dikasih tahu. Kalau cut loss ya cut loss, kalau TP ya TP. Ini contoh. TP2 everyone ini before-nya di-share sebelum kejadian. TP semuanya ada ya. Teman-teman bisa scroll ke bawah sampai BT ya. Sampai ke bawah sini sampai BT kita udah siapin semuanya. Sampai ke bawah sini. Nah, kita juga udah punya rekapnya teman-teman. Semua trading plan yang diambil sama Mas Arya, teman-teman. Ini selama 1 tahun persis ya, dari Juni ketemu Juni Mas Arya sudah nge-share yang ini ya. Yes. Mas Arya sudah nge-share 481 trading plan secara terbuka selama 1 tahun terakhir. Dan dari 481 trading plan ini, Mas Fadli, saya masukin ke AI kemarin Mas Fadli. Saya masukin ke Cloudy.
supaya Claude yang baca. Jadi angkanya saya masukin ke Claude. Tadi Excelnya saya download sana, Excelnya. Mas. Hah? Excelnya sampai upload ke sana. Iya, saya kasih Excel, saya masukin ke Claude. Wih, coba. Nah, saya minta dia menganalisa, Mas. Jadi saya ini saya masukin, tapi saya cuma analisa 1:2 only ya, karena ada Hmm. banyak ya TP1, TP2, TP3, TP4. Jadi supaya nggak bingung teman-teman, kalau kita ambil TP2 only. Jadi kita akan share ke teman-teman gimana trading plan-nya kalau kita ambil 1:2 only ya. Kalau kita hanya ambil 1:2 only. Jadi kalau misalnya 1:2 berarti kalau ini nanti close di bawah ini berarti cut loss ya. Nah, jadi kita hanya ambil TP2 only. TP2 only itu artinya kalau areanya segini, maka TP-nya 2 kali ini. TP-nya 2 kali ini. Oke, biar enak saya akan ambil ini. Ya, 1:2 itu kayak gini ya. 1:2 itu entry-nya di sini, ini resikonya, TP-nya itu segini ya. TP-nya 2 kali lipat lebih lebar ya. Tentu aja ada yang cut loss, ada yang TP transaksinya teman-teman. Nah, kita lihat dari data ini, saya minta pelajari, saya minta suruh dia hitung win rate-nya sama rata-rata loss-nya berapa. Oke, ini saya masukin semua TP 1, 2, 3, 4, 5, Mas. Jadi dia hitung, Mas. Hmm. Di TP1 win rate-nya 68,88%. Bagus. Di TP2 win rate-nya 54,9%, di TP3 42,2%, di TP4 35,8%, dan di TP5 31,5%. Dan semuanya profitable, Mas. Semuanya profitable ya. Itu Di bukan TP1 sakti Mas Arya ternyata ya. ya, semuanya profit ya. TP1 107R, TP2 213R, dan seterusnya. Terus di sini ada angka ekspektasinya. Tentu aja paling tinggi kalau ambil 1:5, Mas. Semakin Oh. jauh TP-nya semakin profit ya. Tapi saya pengen ke teman-teman semua kemarin coba analisa 1:2 doang ya, 1:2 doang. Hmm. Oke. Seandainya saya ambil 1:2 only dengan risiko 2% per transaksi dengan modal $1.000, berapa profit 1 tahun kemarin berdasarkan real data di atas? Teman-teman, menurut teman-teman layak dipelajari nggak nih? Dengan data real, transparan, ilmunya disampaikan secara transparan selama 5 hari ke depan ya, dan gratis. Saya pengen tahu kalau seandainya Anda belajar tahun lalu dan Anda punya duit $1.000 dengan risiko 2%, dia bilang ada dua ya. Kalau dia, jadi pertanyaan bagus. Dia bilang ini baru namanya menguji sistem di dunia nyata ya. Tapi sebelum kasih angka, aku perlu hitung satu yang benar-benar jebakan ya. Loss di atas ini bukan minus 1R, tapi rata-rata minus 1,45R. Artinya resiko 2%, 1R, maka loss-nya bisa lebih besar ya, 1,71R ya. Jadi loss-nya adalah segini, 3,42%, bukan 2%. Jadi sekali loss rata-rata di 3,42%, kalau profit berapa? Berdasarkan data ini, Mas Fadli, dari 4 Hmm. Juni sampai dengan 2 Juni, kalau tanpa compounding, deposit 1.000 di Juni 2025, di Juni 2026, equity-nya jadi 5.261. Atau net profit-nya 4.261 atau profit 426% dalam setahun. Dengan flat resiko. Astaga. Itu kalau kompon ngeri banget, Mas. Jadi ini performa dari apa yang akan kita share secara gratis selama 5 hari ke depan, teman-teman. Ini datanya real, before after-nya ada, semua orang bisa lihat. Dan sistem ini, teman-teman, dengan resiko 2% per transaksi, selama 1 tahun, Juni ketemu Juni, sekarang masih bulan Juni, by the way, kalau Anda risk-nya 2%, tapi ketika cut loss akan lebih besar, ya ingat, cut loss-nya akan ketemu di 3,42% sekali cut loss, maka deposit $1.000 itu hari ini profitnya 4.261 atau equity-nya jadi 5.261. Kalau tanpa compounding. Kalau Anda pakai compounding, Mas Fadli, maka selama 1 tahun $1.000 menjadi 52.244 atau profitnya. $51.000 profit, Mas. Ini teman-teman perlu tahu ya, Mas Angga itu live trading tiap hari ya. Jadi jangan nanyain datanya bagus banget kalau berani live trading dong gitu. Lah sudah live berbulan-bulan dia tiap hari, teman-teman. By the way, kalau kita nggak berani juga nggak apa-apa, teman-teman. Wong ini gratis kok. Kalau Anda tidak suka silahkan leave kok. Kita juga nggak apa-apa. Oh, santai kok. Maksudnya ngapain nantangin? Apa untungnya buat Anda nantangin kita loh? Jen, orang tidak pada tempatnya.
Mas Arya itu tiap sore live trading di YouTube-nya, nonton aja YouTube-nya Mas Arya tiap sore dia live trading. Wong kita nih mau ngasih tahu Anda cara ilmunya gimana supaya Anda bisa bangun trading plan sendiri dan tidak tergantung sama kita, malah ditantangin live trading. Tiap hari kita live trading gratis. Kalau Anda nggak merasa apa yang kita ajarkan tidak bermanfaatkan, silahkan leave Zoom ini sekarang. Selesai. Nggak usah nantang-nantangin kita, dan nggak usah ngatur-ngatur kita mau ngapain selama 5 hari ini, oke? Iya, iya, iya. Nggak suka Iya. leave aja, selesai. Jangan nantangin kita, 1, 2, jangan ngatur-ngatur kita mau ngapain selama 5 hari ini, ya. Kadang-kadang harus keras di depan ya, makanya. Gak apa-apa. Ini Kalau Mas Anda Arya. nggak mau belajar, leave. Silakan ya. Kalau pengen cepet kaya, leave ya. Ngapain? Oke? Thank you so much. Oke. Oke, Tapi lanjut. teman-teman ada drawdown segini ya. Jadi teman-teman ada angka ekspektasinya. Terus perhatikan baik-baik ya. Ada loss beruntun. Ini yang perlu teman-teman ingat ya. Ada loss beruntun ya. Strategi ini teman-teman itu ada loss beruntun. Dan selama 1 tahun ada 3 bulan loss. Ini juga hal yang perlu teman-teman tahu. Jadi profit 426% dengan risiko 3% tadi itu tidak semuanya terjadi. Tadi saya coba, kalau saya risikonya 1%, profitnya berapa? Ini kalau risikonya 1% ya. Kalau risikonya 1%, selama 1 tahun Anda akan profit kurang lebih 200%. 200 sekian. Kalau risikonya 1%. Tadi kalau risiko 2%, profitnya sekitar 400%. Kalau risiko 2%, profitnya sekitar 400%. Kalau risikonya 1%, itu profitnya setahun sekitar 200 sekian persen. Tapi 200% itu tidak setiap bulan profit. Ini yang saya sampaikan di depan teman-teman. Karena kita ngajarin trading beneran. Kita bukan trading-tradingan ya. Kita trading beneran, bukan trading-tradingan. Jadi dari Juni 2025 sampai dengan Juni 2026 tidak semuanya profit ya. Ada 3 bulan yang loss teman-teman. Mei 2026 loss, April 2026 loss, dan Februari 2026 loss. Sisanya profit. Oke. Dan Anda perlu sadar di depan teman-teman bahwasanya kalau Anda trading beneran, Anda akan ngalamin loss beruntun dan TP beruntun. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Anda trading beneran dan mentor Anda trading beneran, namanya trading beneran akan ada hari di mana SL beruntun, akan ada hari di mana TP beruntun. Saya ulangi sekali lagi ya. Loss beruntun dan profit beruntun itu akan imbang dalam jangka panjang. Jadi, kenapa kok saya nggak menyarankan trading for living, teman-teman? Karena kalau Anda beneran trading, tidak setiap bulan profit, atau tidak setiap hari profit, atau tidak setiap minggu profit. Jadi kalau ada orang bilang, Mas, cari $10 setiap hari, sudah pasti bukan trader. Kalau ada yang bilang profit 1% per hari, udah pasti bukan trader. Profit 5% per hari. Nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Saya sampaikan di depan. Ini juga ada yang bilang, Mas bisa nggak modal $10 dapat $100 sehari, Mas? Coba, Mas. Nggak bisa ya. Cari mentor yang ngomong bisa, mungkin ada ya, walaupun pasti nggak bisa sih, cuman kan dia ngakunya bisa. Kalau di sini menurut saya nggak bisa, dan saya akan bilang nggak bisa ya. Jadi gini, kalau misalnya ada sebuah sistem bisa profit let's say 220% per tahun, atau 240 deh biar gampang itunya, 240% per tahun misalnya, ini angka asal aja, itu bukan berarti Anda profit 20% per bulan. Ingat, bukan berarti Anda profit 20% per bulan. Kalau Anda pengen profit bulanan, pasti kerja. Jangan trading. Cocok. Gajian. Jangan trading. Nggak bisa. Ya, contoh, angka ini kalau Anda gabungin berapa? 30 tambah 11 tambah selain ini berapa per tahun? Ada nggak ditulis di sini? Kok nggak ada rata-ratanya? Oh, ini ada nih. Setahun 205%, rata-rata per bulan 17%. Setahun 205%, rata-rata per bulan 17%. Rata-rata per bulan 17% itu bukan 17% per bulan, teman-teman. Siapa yang berpikir? Coba saya tanya.
Siapa yang sebelum seminar hari ini berpikir, kalau saya bisa profit 205% per tahun, itu artinya Januari 17%, Februari 17%, Maret 17%, April 17%, Mei 17%, dan seterusnya. Ada yang berpikir gitu? Coba saya, nggak ada, nggak bakal begitu, ya. Nggak akan, ya. Nggak akan begitu, teman-teman. Jadi misalnya nih, 205% per tahun. Oh, berarti kalau saya deposit 100 juta, setahun profit 200 juta. Oh, berarti sebulan 17 juta. Enggak sebulan 17 juta. Faktanya tadi teman-teman, ada 3 bulan yang loss nih. Februari minus 0,71%, April minus 0,96%. Anggaplah Februari minus 1%, April minus 1%, Mei minus 3%. Kalau Anda resiko 2%, berarti Februari minus 2%, April minus 2%, Mei minus 5%. Kurang lebih segitu. Sisanya profit. Ada yang profit 60% dan seterusnya. Ya, kalau risiko 1%, ada bulan Anda profit 30%, ada bulan Anda profit 11%, ada yang profit 22, ada yang 19, ada yang 35, ada yang 24, ada yang 32, ada yang minus, ada yang cuma 7. Itu namanya trading, teman-teman. Oke. Jadi nggak ada yang flat kayak gitu. Dan yang kedua, teman-teman, saya ingatkan di depan, pahitnya dulu. Dari data ini, Anda akan ketemu SL beruntun 8 kali 1 kali. Ya. Jadi selama 12 bulan, dari 481 transaksi, ada 1 kali di mana kita ngalamin loss beruntun 8 kali. Entry loss, entry loss, entry loss, entry loss, 8 kali berturut-turut terjadi. Oke. Sangat jarang, tapi terjadi sekali. Ada 2 kali di mana kita loss 6 kali beruntun, ada 4 kali di mana kita profit loss 5 kali beruntun. Coba sekarang hitung profit beruntunnya. Supaya Anda tahu, Anda perlu siap sama profit beruntun dan loss beruntun. Ini loss beruntunnya ya. Ada 1 kali loss beruntun 8 kali. Oke. Ada 2 kejadian loss beruntun 6 kali. Ada 4 kejadian loss beruntun 5 kali. 7 kejadian loss beruntun 4 kali. 13 kejadian loss beruntun 3 kali. 25 kejadian 2 kali loss beruntun. Sisanya ya loss sekali. Tapi kalau teman-teman lihat, profit beruntunnya juga banyak ya. Kita pernah 9 kali profit beruntun, kita pernah 2 kali ya, 2 kejadian, 8 kali profit beruntun, 7 kali profit beruntun dan seterusnya. Jadi secara umum sistemnya sangat-sangat profitable. Sangat-sangat profitable. Tapi namanya sistem, ada loss beruntun, ada profit beruntun. Jadi nggak bisa bulanan. Nggak bisa dipakai dengan mental gajian. Oke, jadi ini trading. Dan apa yang kita sampaikan selama 5 hari ini teman-teman profitable ya. Kita punya sangat banyak apa data yang membuktikan. Kita punya Mas Fadli tiap sore live trading, Mas Arya hampir tiap hari live trading. Nanti nonton aja ke YouTube-nya Kampus Trader ya. Nah, sekarang tugas. Kenapa Mas? Ada apa? Dibaca Mas. Enggak, Mas. Mas Arya pernah cerita trading 4 bulan modal 2.500, sekarang udah jadi 11.000. Udah lebih. Udah di WD juga kok. Oke. Game of probability. Betul. Ya, tapi rata-rata itu bukan tiap hari begitu ya teman-teman. Tidak tiap hari kita profit ya. Selama 5 hari nanti mungkin akan ada hari profit, akan ada hari loss, biasa aja ya, santai aja. Nah, sekarang teman-teman penting, kalau Anda pemula, Anda selesaikan Forex Start Smart atau Anda nanti bisa main ke sini, Anda bisa masuk ke forex.dwenangger.com. Siapa yang pemula banget di sini? Kalau pemula banget, teman-teman nanti silahkan masuk ke forex.dwenangger.com. Di sini teman-teman bisa mulai step by step bagaimana trading dengan benar dari nol. Saya udah punya 6 video dari awal sampai akhir gimana cara mulai trading dari nol. Kalau Anda pemula banget. Kalau Anda pemula bisa nonton di sini atau bisa ke YouTube saya, teman-teman, ke YouTube saya, ke YouTube saya, di YouTube saya teman-teman bisa masuk ke YouTube saya Dwian Anggara, nanti cari habis ini ya. Terus masuk playlist. Nah, di playlist teman-teman pilih ini. Pilih playlist judulnya kelas Forex Pemula ya. Di kelas Forex Pemula Cuan ekstra dari YouTube Shop. saya udah siapin 6 video buat teman-teman semua ya. Ada 6 video tentang bagaimana memulai forex trading dengan benar ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 video ya. Ada 6 sebenarnya. Yang satu belum saya publish ya. Teman-teman bisa ke sini atau bisa ke forex.dwenangger.com. Kita udah siapin kelas forex pemula buat teman-teman semua gratis. Kalau Anda VIP, Anda punya akses ke kelas namanya Forex Start Smart. Silahkan nonton di member area ada. Itu PR pertama. PR kedua, Anda perlu bikin akun TradingView gratis ya. Ada tutorialnya. Kalau Anda VIP, kita punya tutorial bikin akun TradingView.
Nah, sebaiknya Anda sudah punya akun di MetaTrader 4 atau 5 ya. Silahkan teman-teman bikin akun demo ya, jangan akun real. Belum waktunya Anda terjun ke akun real. Pakai MT4 atau MT5 boleh. Saya akan pakai MT4 selama seminar. Jadi saya akan pakai MetaTrader 4. Dan selama 5 hari ke depan, teman-teman, kita akan pakai dua platform itu. Kita akan charting di TradingView, kita akan entry di MetaTrader 4. Jadi sebaiknya Anda punya TradingView dan MetaTrader 4 gratis ya. Kalau Anda nggak punya, silahkan bikin akun ke tadi, nfc.co.id/akun NFC, akun HFM kalau nggak salah. Bikin akun demo, bikin download MetaTrader 4 ya. Sama bikin akun TradingView gratis, tutorialnya ada di member area kalau Anda VIP. Kalau nggak VIP nanti kita coba cari tutorialnya, kita kirim ke grup ya. Oke? Jadi pastikan teman-teman punya dua akun ini. Cek tutorialnya, kalau belum tahu caranya nanti minta bantuan ke tim kalau ada kesulitan. Sekarang kita akan masuk menjawab pertanyaan pertama ya. Apakah sebaiknya hari ini saya jadi buyer, seller, atau libur? Oke, untuk pertanyaan pertama ini teman-teman akan belajar tentang market structure ya, yang akan dibawakan oleh Mas Arya. Silakan Mas Arya. Iya. Thank you Mas Angga, thank you Mas Fadli, mantap ini ya. Teman-teman sudah di semen pondasi ini. Ini bukan pondasi tanah uruk lagi, udah paku bumi ini. Ya. Tak kasih vaksin dulu Mas. Iya, Siap. Saya diinstal tugas dulu ya. memvaksin Anda ya. Kalau teknik Oke. gampang lah, Mas Arya cocok ya. Karena Mas Arya Iya. akan bagian bangun trading plan, ya saya bagian ngomel-ngomelin aja. Oke, silakan Mas, the stage is yours. Oke, thank you. Halo teman-teman semuanya. Ada yang baru ketemu aku pertama kali? Boleh bilang Atau saya atau pertama, teman-teman? Ini ini rekaman rekaman? kemarin, Mas? Bukan. Ini 22 Juni 2026. Enak aja rekaman. Nah, Saya pertama. bukannya rekaman Mas, di Ini tempatku rekaman masih beneran. tanggal 21 Mei ini. Iya juga. Ini rencananya kita akan tayangkan tanggal 22 Juni 2026 besok, teman-teman. Jadi Ya, ini nggak live ini rekaman. udah kenal 6 bulan yang lalu. Oke. Banyak yang baru pertama, Siap. Mas. Yes. Mantap nih. Saya aja Oke. yang kenalin ya teman-teman, biar dia nggak kenalan sendiri. Jadi teman-teman, Mas Arya ini adalah foundernya Kampus Trader ya, teman-teman nanti bisa nonton YouTube-nya namanya Kampus Trader. Jadi kita bertiga ini punya YouTube sendiri-sendiri ya. Mas Arya punya YouTube namanya Kampus Trader, Mas Fadli punya Yes. YouTube namanya NFC Forex TV ya, saya doang yang YouTube-nya nama saya sendiri, Dwian Anggara ya. Nah, Mas Arya ini mengelola portal Kampus Trader, di mana beliau sharing trading plan beliau secara transparan. Yang tadi kita buka datanya, 481 transaksi selama 1 tahun terakhir ya. Dan beliau juga live trading tiap sore atau tiap pagi di channel YouTube-nya Kampus Trader ya. Mas Arya ini orangnya baik ya, baik, humble, lucu, dan jomblo ya. Jadi malam ini jomblo ya. Jadi Direkam Mas, direkam Mas. kan malam ini. Oh iya bener. Jadi teman-teman, beliau ini hobinya mentraktir teman-temannya ya. Saya ini kalau makan sama Mas Arya harus ninggal kartu kredit di ini Mas, di kasir. Kalau nggak dibayarin sama dia Mas, setan dia. Cepet banget dia bayarnya. Tahu-tahu Satu sudah orang bayar Mas. kolongan, Kurang Mas. ajar. Sekali, Mas. Aduh, memang bener-bener nih. Jadi Mas Arya ini suka traktir, dia Orang baik baik. orangnya ya. Saldo tradingnya banyak miliar, pokoknya saldonya banyak miliar. Eh, Pokoknya wis Anda perlu belajar dari orang yang tepat lah ya. Dan Mas Arya punya beberapa portofolio yang dia share secara terbuka. Jadi tadi yang minta portofolio dia punya, dia live trading tiap sore ya. Tapi 5 hari ini kita nggak ngomongin portofolio, kita nggak ngomongin live trading. 5 hari ini kita belajar. Silakan Mas. Yes, oke, thank you teman-teman. Thank you Mas Angga. Jadi sekarang kita mulai langsung ke dalam materi ya, dan teman-teman perlu modenya ini langsung mode belajar. Silahkan teman-teman perhatikan dulu materi yang akan saya sampaikan. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom chat ataupun di kolom Q&A ya. Jadi kita dalam modenya langsung belajar. Ya, Mas Adianto aman, nggak basa-basi, kita langsung masuk ke edukasi. Santai dulu, jangan terlalu kencang-kencang Mas, biasa aja santai. Terlalu ini. Oke teman-teman, jadi pertanyaan yang paling pertama ketika kita mau masuk ke dalam market ini kan kita ini mau ngapain ya? Ketika teman-teman buka gold misalnya kan pasti kalian suka trading di gold nih kan. Orang paling suka banget untuk trading di gold. Apa-apa gold, apa-apa gold. Di time frame kecil gold, di time frame gede gold, semuanya gold. Nah, pertanyaan yang paling pertama itu kita hari ini mau jadi buyer, seller atau sebaiknya nggak masuk ke dalam market. Kadang kita cuma ngelihat
atau memposisikan diri kita mau entry itu cuman berdasarkan warna candle. Oh, warna candlenya lagi warna merah, artinya sedang turun, berarti kita harus nge-sell. Terus kalau misalnya candlenya lagi warna hijau, oh berarti kita cuman fokusnya jadi buyer, nggak boleh nge-sell. Nggak, jadi pakai feeling kira-kira. Atau kadang di grup A kata mentor A waktunya sell sekarang di gold, tapi di grup B waktunya buy lah. Ini gimana kok dua-duanya membingungkan jadinya, kan kita nggak ngerti caranya. Nah makanya sebelum kita masuk ke dalam market, sebelum kita nentuin harus entry di harga berapa, kita bakalan membahas dulu gimana caranya membaca tren secara profesional di dalam forex market. Ini juga sebetulnya berlaku di dalam market apapun. Kalian mau di yang trading di saham kayak, yang mau di kripto kayak, caranya sama. Dan saya perlu ingatkan di awal, apa yang akan saya sampaikan di sini ini tidak hanya berlaku spesifik di forex aja, tapi bisa di gold, di saham ataupun di kripto, dan tidak berlaku di time frame khusus. Jadi ini bisa digunakan di time frame berapapun ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan kayak, Mas ini bisa nggak digunain di time frame 1 jam? Ini bisa nggak digunain di time frame 1 menit? Mas ini bisa nggak digunain di time frame 5 menit? Jawabannya semuanya bisa. Karena apa yang saya gunakan sistemnya ini fleksibel, bisa digunakan di time frame berapapun. Sampai sini clear, aman ya teman-teman ya? Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah cara membaca trennya, bukan fokus ini time frame berapa Mas, ini time frame berapa Mas, ini time frame berapa Mas. Gitu. Oke, siap. Nah, sekarang kita balik lagi ke slide ya. Jadi, ketika kita mau menentukan sebuah action untuk menjadi buyer, seller atau libur, itu kita perlu menggunakan, kalau saya pribadi perlu follow trend. Artinya saya menggunakan yang namanya market structure. Kita menilai tren berdasarkan pergerakan harga. Kita membaca identifikasi pola trending atau pola reversal di dalam market. Menghubungkan antara high and low, dan itu akhirnya bisa menentukan kita sebagai seorang buyer ataupun seller. Nah, dari market structure itulah kita bisa mengidentifikasi tren di dalam market. Apakah trennya naik? Kalau trennya naik, kita cuma boleh jadi seorang buyer. Kalau misalnya sedang tren turun, kita cuma boleh jadi seller. Ntar nggak ada lagi pertanyaannya, Mas sebelum dia turun boleh nggak nge-sell dulu? Mas kalau misalnya ini kita boleh nggak nge-buy dulu? Nah itu nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Oke, ngobrolin tentang market structure. Kalau teman-teman lihat, teman-teman buka semua market ya, di forex kayak di gold kayak, kita pasti selalu melihat market dalam kalau kita zoom out ya, market ini selalu membentuk pantulan atas dan pantulan bawah ya. Kalau misalnya dia membentuk pantulan atas pantulan bawah, ini yang kita sebut namanya market structure. Kalau kita bikin tarik garis antar pantulan atas ke pantulan bawah dan seterusnya, dia akan membentuk yang namanya market structure. Nah, market structure ini itu punya nama ya. Ini sebelumnya mungkin buat teman-teman yang sudah ketemu sama saya di webinar sebelumnya pasti sudah tahu pantulan-pantulan tersebut itu disebutnya apa? Tahu dikit. Oke, betul. Yang kita sebut namanya pivot. Yes. Jadi ketika kita masuk, kita langsung ke dalam real marketnya aja. Ini di gold misalnya, kita pakai time frame rendah lah, biar teman-teman mungkin lebih kebayang. Atau di time frame 1 menit mungkin ya lebih asik. Oke. Sekarang kalau misalnya kita lihat, di sini kan ada banyak banget pantulan. Ini ada pantulan, ini ada pantulan, ini ada pantulan, ini juga pantulan, ini pantulan. Nah, pantulan-pantulan ini teman-teman bisa mengidentifikasi hal tersebut sebagai yang namanya pivot. Pivot itu artinya pantulan. Kalau teman-teman ada yang main basket, kan itu ada kan teknik pivot kan gitu. Dia dari kayak muter balik ke belakang gitu ya, dia pantulan kayak gitu. Nah, itu yang kita sebut namanya pivot. Kalau kita bisa menentukan pivot ya, artinya ada pivot atas sama pivot bawah, di situ kita bisa menentukan tren di dalam market. Kita bakalan mempelajari dulu dua kata kunci atau dua vokabulari lah yang ada di dalam market structure. Oke, jadi yang pertama untuk menentukan market structure artinya kita perlu kenalan sama yang namanya pivot. Dan ini wajib ya. Dan saya perlu ngasih tahu di awal kalau misalnya market structure itu berbeda dengan zigzag ya. Jadi mungkin ada yang, Mas ini sama kayak zigzag ya? Mas ini sama kayak ABCD itu ya? Enggak, beda. Karena market structure cara memvalidasi itu pivot atau bukan beda sama zigzag, beda sama fraktal ya.
Jadi itu tidak ada pertanyaan lagi dan semua pantulan yang ada di dalam market itu tidak bisa dikategorikan sebagai pivot. Ya beda sama zigzag. Mas pakai zigzag boleh kayak gini nggak? Nggak, beda jawabannya. Makanya kenapa saya di sini jelasin cara manualannya. Kalau pakai zigzag ya gampang, saya langsung buka aja indikatornya nggak usah ngasih cara manualannya seperti apa. Nah, pivot ini teman-teman dibagi lagi menjadi dua. Ada yang namanya pivot high, artinya pantulan atas, kemudian ada pivot low, artinya pantulan bawah. Sampai sini aman? Jadi ada pivot high dan ada pivot low. Nah, berarti kalau saya sekarang lingkarin dua hal ini, ya, saya ada dua lingkaran ini. Kita sebutnya ini namanya pivot apa? Pivot high. Oke. Kalau misalnya saya lingkarin sekarang yang sini. Ini kita sebutnya pivot apa? Pivot low. Oke, nice. Nah, kalau misalnya dia, ini saya bilang saya di sini nunjuknya ke sini ya. Kalau misalnya candle membentuk pivot lebih tinggi dari pivot high sebelumnya, maka dia membentuk yang namanya apa? Higher high. Yes, dia membentuk yang namanya higher high. Kalau misalnya dia atau pivot atau harga membentuk pantulan yang lebih rendah dari low sebelumnya disebutnya lower low. Nice. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti kita akan masuk lebih spesifik, tapi teman-teman perlu tahu dulu ada pivot high, ada pivot low, ada higher high, ada lower low. Pivot low sebelumnya misalkan membentuk pivot yang lebih rendah di sini ya. Oke, aman, siap. Ini saya screenshot dulu biar bisa saya masukin ke presentasi. Mana PPT saya? Ini dia. Mana kau, mana kau, mana kau. Oke, sampai sini. Kok after haha malah balik arah ya? Sabar dulu, belum sampai sana. Nggak usah, nggak usah loncat-loncat. Oke, Diumpetin sama Ren.